ini. Buka dulu UAS 2017 karena yang itu yang paling baru yang ada soalnya. Yang 2019 tuh yang tahun gue lagi gue mintain sih, nggak tahu masih ada yang punya enggak. Cuma so far gue nggak punya sih 2019, 2018 juga nggak ada. Jadi kita ngajarin 2017 dulu aja ya. Nah, sekarang kalian intinya gue mau kalian ambil diktat. Oh, nanti itu buat yang nomor 2 deh. Nomor 1 nggak usah. Yaudah, mulai ya. Jadi intinya mana? Ini. Jelek banget. Maaf. Oke. Jadi nomor 1 tuh soalnya kayak gini kira-kira. Terus dia bilang tinggi portalnya itu 4 meter. Berarti ini tuh 4 meter. Yang ini 6 meter. Betul, kalau ada yang mau nanya, bebas ya kalau di chat, ntar dibantuin Tipen kalau misalnya mau nanya langsung juga, langsung ini aja, langsung ngomong aja. Nah, ini tuh nanti dikasih beban vertikal. Dia bilang PV-nya itu terdiri dari dead load, itu 150 kN. Terus dia terdiri dari live load, ini 60. Jelek banget ya, maaf. Terus kalau buat gempanya, dia ada earthquake, itu 40 kN. Gini. Nah, yang soal A, dia nanya tentukan beban pH dan PV ultimate untuk kondisi 1 beban mati tambah beban hidup, dan kondisi 2 beban mati tambah beban hidup tambah gempa. Nah, jadi gini. Sekarang kalau buat kita lihat kombinasi pembebanan yang dulu banget kita pakai. Jadi kalau misalnya buat kombinasi beban mati dan beban hidup, itu kan kombinasi yang kita pakai kan 1,2D ditambah 1,6L. Bener nggak? Nah ini, nanti kan kita misahin nih, dia ada yang PV ultimate, ada yang pH ultimate. PV ultimate-nya berapa? PV ultimate-nya tinggal 1,2 dikali sama 150 dead load-nya ditambah 1,6 dikali sama live load-nya 60. Ini hasilnya jadinya, ada yang hitung dong? Terus jawab. Dua tujuh enam. Oke. Jawabannya 276. Nah, terus untuk pH ultimate-nya, ada nggak beban horizontal di sini? Ada beban horizontal nggak di sini? Ya udah, gue tanya balik deh gini. Yang merupakan beban horizontal di sini apa aja? Hanya earthquake. Beban gempa. Gempa kan? Tapi di kombinasi ini tuh nggak ada gempa, makanya pH ultimate-nya, horizontal ultimate-nya tuh 0 nilainya. Jadi jangan lupa satuan ya ini ya. Gue malas tulis satuan. Terus kalau buat yang pembebanan satunya lagi, itu kan bebannya tuh, bentar. Bebannya berarti 1,2D. Ini kalian lihat di pembebanan ya nanti ya. Barangkali gue yang salah. Ditambah 0,5 live load. Ditambah sama earthquake.
Ini yang case kedua. Nah, dari sini juga kita bakal ngitung PV ultimate-nya sama pH ultimate-nya. PV ultimate-nya berapa kira-kira? Ini dimasukin aja ya. D-nya berapa, L-nya berapa, E-nya berapa. Ada yang hitung dong? $250 bukan ya? Berapa? PV-nya nggak jadi. PV-nya nggak pakai earthquake ya? PV-nya nggak pakai earthquake. Iya, PV-nya nggak pakai earthquake harusnya. 210 berarti kan? Oke, 210. Terus pH ultimate-nya? E. Sama dengan E kan? Oke, berarti 40. Nah, berarti nanti dari dua ini, berarti kita dapat nih PV ultimate yang buat perhitungan kita berapa. Berarti itu maksimumnya yaitu yang 276. Nah, pH ultimate-nya juga yang ultimate-nya, berarti 40. Oke. Yang A kayak gini. Buat yang A, kebayang nggak? Aman ya? Oke. Jul, tapi di Sekarang, buku ah, dia plus minus earthquake-nya. nah iya. Kan misalnya buku nih, itunya plus minus. Cuma kan dalam perhitungan dalam perhitungan gaya luar, nanti plus minusnya kita abaikan, kan kita cuma mau nominalnya doang. Kebayang nggak? Oke. Oke. Terus yang B-nya, dia nanya apa sih B-nya? Bacain soalnya boleh nggak? B-nya, tentukan MP balok dan MP kolom menggunakan analisis plastik yang dapat memikul kedua kondisi pembahanan di atas setelah menetapkan perbandingan kapasitas momen balok terhadap. Nah, jadi kalau tadi di soal kalian, kan pas di soal kalian tuh MP balok sama MP kolomnya udah ditentuin Bapak ya. Kalau di jenis contoh soal yang ini, kalian tuh dibebaskan. Jadi kalian yang menentukan sendiri perbandingan MP balok sama MP kolom kalian berapa. Nah, kalau gue biasanya pakainya MP kolomnya. Entar, ada yang tahu nggak cara ini biar gue nggak ngapus-ngapus, atau emang ini mesti dihapus dulu? Atau di clear aja? Oh iya deh. Bentar, B-nya gue mulai di atas aja deh. Ini buat yang kayak gini, masih ada yang mau nanya nggak yang A-nya? Kalau nggak gue hapus nih. Nggak ada ya? Oke. Gue ulang dari ini. Nah, jadi buat yang B, biasanya gue tuh pakai MP kolom lebih gede dari MP balok biasanya. Ini biasanya gue pakai 2 MP. Sebenarnya kalian bebas, kamu mau pakai 1,5, mau pakai berapa, ini terserah kalian kok. Yang penting kalian state di jawabannya berapa kalau misalnya MP nggak dikasih bapaknya. Baloknya biasa gue pakai MP doang. Nah, kalau ditanya alasan gue milih kayak gini, ini tuh mengacu pada SCBB, Strong Column Weak Beam. Jadi tuh kalau nanti kalian belajar rekstur di semester 7, atau mungkin kalian betul udah ada yang ngejelasin, jadi kita tuh biasanya membuat kolom kita selalu lebih kuat daripada balok, makanya biasanya MP kolom tuh lebih gede dari balok, kecuali dikasih tahu di soalnya lebih lemah kayak tadi. Nah, ini pemisahan doang. Jadi kalau kalian mau pakai MP-nya sama atau kalian mau pakai 1,5 banding 1 itu bebas ya. Karena di soalnya kan dibilang kalian tentukan dulu. Jadi sebenarnya ini bebas sebebasnya kalian. Terus kalau udah kayak gini, ya udah kita tinggal ngikutin aja. Ini kan sebenarnya cuma portal biasa ya. Berarti kan mekanisme dasarnya ada 2. Yang pertama itu mekanisme balok.
Oke. Pas mekanisme balok, berarti yang kena kan cuma tengahnya aja, yang atas beamnya doang ya, gini. Gini. Nah, yang mana nanti di sininya ada theta. Terus di sininya ada 2 theta. Nah, terus di sininya ada theta. Sampai sini setuju? Oke. Kalau udah kayak gini, berarti kan kita nyari nih usaha dalam, usaha luar. Oke, usaha dalam dulu. Kalau usaha dalam, kan tadi bapaknya bilang, di setiap join, kalau ada 2 MP berbeda, kita pakai MP yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya kita misalnya ini titik A, ini B, yang ini C, ini D, ini E. Gini. Di titik B kan theta. Di B itu MP yang kita pakai MP yang mana? Kolom atau balok kalau kayak gini? Balok. Oke, MP balok ya. Berarti kan sebenarnya yang di titik B itu MP kali theta ditambah yang tengah udah pasti balok karena dia bukan join. Dia cuma ada di balok, makanya dia pasti pakai MP-nya balok. MP dikali 2 theta ditambah yang D juga sama kayak B ya, kita pakainya MP balok. MP dikali theta. Gini. Makanya usaha dalamnya nanti adalah 4 MP dikali theta. Nah, usaha luarnya kan cuma ada gaya P yang bekerja di sini kan, PV. PV ultimate. Gimana nih? Gini. Yang mana kita tahu PV ultimate itu berarti nanti PV dikali jaraknya itu L dikali theta, di mana L-nya itu adalah setengah. Ulang ya. Rumusnya UL kan gayanya, bebannya, dikali sama jarak kan. Di mana jaraknya itu yang kita tahu adalah L dikali theta. Nah, PV-nya berapa? Kan tadi kita udah ngitung. Yang kita pakai PV-nya berarti 276. Dikali L-nya. L-nya kan setengah bentang balok. Baloknya tuh ukurannya 6 meter, berarti L-nya 3. Dikali theta. Makanya, usaha luar kita nilainya adalah, ada yang hitungin dong? 828 nih, 828 ya? 828 theta. Nah, nanti dari sini, ini tuh UL sama dengan UD, atau UD sama dengan UL sama aja. Gue UD dulu ya, biar gampang. 4 MP theta, itu sama dengan 828 kali theta. Berarti MP kita itu bakal sama dengan 207 kilonewton meter. Misalnya kayak gitu. Satuan nanti sesuaikan aja ya. Kayaknya sih kilonewton meter harusnya. Ini yang mekanisme pertama. Terus yang kedua, ini mekanisme panel. Nah, yang mekanisme panel itu, yang membuat dia bergoyang adalah beban horizontal kan. Berarti nanti vertikalnya kita nggak ngitung. Untuk mekanisme panel, dia bakal kayak gini. Ini jepit. Nah, kalau kayak gini, nanti kan dia bakal ada sudut gini. Di sini bakal ada theta. Di sini bakal ada theta. Di sini bakal ada theta. Terus di sini bakal ada theta. Di mana gayanya itu sebesar PHU di sini. PHU. Nah, kalau kayak gini, berarti kan usaha dalamnya, aja ya, biar agak sempit.
Usaha dalamnya tuh yang ini. Yang ini pakai MP-nya siapa nih? Yang di titik A. From. Pakai kolom, oke. Ntar ya, D sama E. Jadi di situ adalah 2MP dikali theta ditambah yang di titik B. Yang di titik B pakai apa? Kalau kok. Oh, MP dikali MP theta. kali theta. Terus yang di D sama ya, MP kali theta. Terus yang di E itu 2MP dikali theta. Duh, jelek banget, maaf. Bentar ya. Berarti nilainya bakal jadi 8 MP theta, bener nggak? Nah, Mau nanya, usaha- kenapa? mau nanya. 6 ya? 6 deh. Maaf. 6 ya. Ya, tadi mau nanya siapa? Tetanya itu mau di balok mau di kolom sama aja ya, walaupun pH sama PP-nya beda. Di kolom sama di balok, iya sama. Walaupun pH sama PP-nya beda. Walaupun pH sama PP-nya beda, iya. Kenapa sih bentar. begitu? Sebentar. Oh, enggak. Jadi gini. Tetanya bakal beda. Tapi kan sebenarnya gini, nggak apa-apa kan